Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Hai, kamu, tahu nggak? Aku lagi seru banget baca-baca puisi Sufi Jawa. Khususnya yang pakai metafora air. Seriusan, ini kayak membuka jendela ke masa lalu dan sekaligus ngaca ke hidup kita sekarang. Gimana nggak? Air kan elemen dasar kehidupan. Ya, nah. Di puisi-puisi itu, air nggak cuma air biasa. Loh, dia punya makna yang dalam banget. Terutama dalam Islam. Bayangin, sejarah Islam di Nusantara kan panjang banget. Ya, jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri. Ajaran Islam udah masuk dan berakar di sini. Penyebarannya sendiri unik banget. Nggak cuma lewat jalur perdagangan, tapi juga lewat seni dan budaya. Salah satunya puisi. Para wali songo, misalnya, terkenal dengan cara dakwahnya yang halus, menyentuh hati. Mereka nggak cuma ceramah, tapi juga pakai seni, termasuk puisi, untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Nah, di puisi-puisi Sufi Jawa ini, air sering banget dipakai sebagai simbol spiritual. Misalnya, air yang jernih, mengalir deras itu bisa diartikan sebagai hidayah. Petunjuk dari Allah SWT. Semakin jernih airnya, semakin terang pula jalan menuju kebenaran. Bayangin kamu lagi haus banget, terus nemuin mata air yang bening, segar. Rasanya lega banget, kan? Nah, itu gambaran yang mirip dengan perasaan seseorang yang menemukan hidayah. Kejernihan air itu menandakan kesucian hati, keikhlasan dalam beribadah, dan juga kesiapan untuk menerima petunjuk Allah. Tapi, air nggak selalu digambarkan sebagai sesuatu yang bersih dan tenang. Kadang, air juga disimbolkan sebagai ujian, hidup. Bayangkan air bah, banjir besar yang bisa menghancurkan segalanya. Itu bisa diartikan sebagai hidup yang berat, yang bisa menguji keimanan seseorang. Atau air laut yang luas dan dalam, penuh dengan gelombang dan arus yang tak terduga. Itu bisa menggambarkan kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, yang selalu berubah-ubah. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kan? Sama seperti laut yang misterius dan tak terduga. Nah, di sini nih, kerennya puisi Sufi Jawa. Dia nggak cuma bicara tentang hal-hal spiritual aja, tapi juga soal kondisi sosial masyarakat saat itu. Misalnya, kalau airnya keruh, kotor, tercemar, itu bisa jadi metafora untuk kondisi masyarakat yang korup, penuh dengan ketidakadilan, dan jauh dari nilai-nilai agama. Bayangkan, sungai yang dulunya jernih, sekarang jadi hitam pekat karena sampah dan limbah. Itu kan menggambarkan kondisi sosial yang memprihatinkan. Puisi-puisi ini jadi semacam kritik sosial yang terselubung. Disampaikan secara halus, tapi tetap menusuk. Dan ini yang bikin aku kagum. Cara para penyair Sufi Jawa menyatukan unsur spiritual dan sosial itu. Mereka nggak membedakan antara urusan dunia dan akhirat. Mereka lihat semuanya terhubung, saling mempengaruhi. Kalau kondisi sosial masyarakat buruk, ya pasti akan berdampak pada spiritualitasnya juga. Sebaliknya, kalau spiritualitas masyarakat kuat, ia akan berpengaruh positif pada kondisi sosialnya. Misalnya, ada puisi yang menggambarkan air mata sebagai penyucian dosa. Air mata yang jatuh karena penyesalan, karena taubat, itu bisa membersihkan hati dan jiwa. Tapi air mata juga bisa menjadi simbol kesedihan atas ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Jadi, air mata itu punya dua makna. Sekaligus mencerminkan kondisi spiritual dan sosial yang rumit. Lebih lanjut lagi, metafora air juga sering dikaitkan dengan konsep tauhid, keesaan Tuhan.
Air yang mengalir dari satu, mengalir ke berbagai tempat, tetap memiliki asal yang sama, yaitu Allah SWT. Ini mencerminkan bagaimana semua makhluk hidup, sebeda apapun, tetap terhubung dan berasal dari satu kehidupan. Aku merasa, mempelajari metafora air dalam puisi Sufi Jawa ini kayak membuka mata. Kita bisa belajar banyak dari kearifan para leluhur kita, tentang bagaimana mereka menyikapi kehidupan. Bagaimana mereka melihat hubungan antara spiritualitas dan kehidupan sosial. Puisi-puisi ini bukan sekadar karya sastra, tapi juga cerminan dari perjalanan spiritual dan perjuangan sosial masyarakat Jawa di masa lalu. Dan, aku rasa, pesan-pesan yang terkandung di dalamnya masih sangat relevan hingga saat ini. Kita masih bisa belajar banyak dari kejernihan, kekuatan, dan kedalaman air sebagai simbol kehidupan dan spiritualitas. Bahkan, menemukan refleksi diri kita sendiri di dalamnya. Gimana? Tertarik untuk baca puisi-puisi Sufi Jawa juga? Aku bisa kasih rekomendasi beberapa judul. Kok? Kamu tahu nggak tentang puisi Sufi Jawa? Aku lagi baca-baca, dan ternyata metafora air di dalamnya itu. Asteris wah asteris. Keren banget. Bayangin, zaman dulu, abad ke-15, 16-an gitu. Islam udah masuk ke Jawa kan? Tapi Islamnya bukan cuma sekadar ajaran formal. Loh, dia bercampur aduk, berbaur cantik sama budaya Jawa yang sudah ada. Nah, puisi-puisi Sufi ini jadi salah satu buktinya. Awalnya, gimana ya, kayak gini deh. Bayangkan seorang pujangga Jawa. Mungkin dia seorang bangsawan, mungkin petani, mungkin pedagang. Orang biasa yang sudah kenal dengan ajaran Islam, tapi masih kental dengan kearifan lokal. Dia melihat sungai mengalir, airnya jernih, kadang keruh, kadang tenang, kadang deras. Dia melihat petani mengandalkan air untuk mengairi sawah. Melihat orang mandi dan membersihkan diri di sungai itu. Dia melihat air sebagai kehidupan. Sesuatu yang begitu vital. Nah, disitulah, menurutku, metafora air itu dimulai. Bukan sekadar air secara harfiah, ya. Tapi air sebagai simbol. Simbol apa? Banyak banget. Simbol perjalanan spiritual, misalnya. Bayangin, sungai itu kan mengalir terus, nggak pernah berhenti. Sama kayak perjalanan spiritual seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada liku-liku, ada arus yang deras, ada bagian yang tenang, tapi tujuannya tetap satu, menuju lautan, menuju samudra kasih sayang ilahi. Air juga jadi simbol penyucian. Islam kan mengajarkan tentang pentingnya bersuci, baik lahir maupun batin. Nah, dalam puisi-puisi Sufi Jawa ini, air seringkali dihubung-hubungkan dengan penyucian diri. Air yang jernih melambangkan hati yang bersih, sedangkan air yang keruh melambangkan dosa dan noda. Membersihkan diri dari dosa itu digambarkan seperti mengalirkan air kotor sampai menjadi jernih. Kembali, terus, ada lagi simbol lain yang menarik, yaitu simbol rahmat Tuhan. Air itu kan anugerah Tuhan, kehidupan. Puisi-puisi Sufi ini sering banget menggambarkan rahmat Tuhan yang melimpah seperti air yang mengalir deras. Dia membasahi, memberi kehidupan, memberi keberkahan. Sehingga, kita jadi merasakan betapa dekatnya Tuhan dengan ciptaannya. Tapi, yang bikin metafora air ini semakin menarik adalah refleksi sosialnya. Gimana ya, puisi-puisi ini kan diciptakan di tengah masyarakat Jawa yang majemuk. Ada berbagai lapisan masyarakat, berbagai kepentingan, berbagai konflik. Nah, metafora air ini mencerminkan dinamika sosial itu. Air yang tenang bisa menggambarkan masyarakat yang damai.
Sedangkan air yang deras dan keruh bisa menggambarkan konflik dan ketidakadilan. Misalnya, bayangin seorang petani yang susah mendapatkan air untuk mengairi sawahnya. Dia bisa menggunakan metafora air ini untuk mengungkapkan kesengsaraannya, ketidakadilan yang dialaminya. Air yang sedikit dan susah didapat bisa menjadi simbol kekurangan dan kesulitan hidup. Atau, bayangkan sebuah kerusuhan, di mana air dibandingkan dengan arus kemarahan yang menghancurkan. Jadi, metafora air dalam puisi Sufi Jawa itu bukan sekadar kiasan estetis. Ya, dia punya kedalaman makna yang luar biasa. Dia mencerminkan perjalanan spiritual individu, menunjukkan penyucian diri, mengungkapkan rahmat Tuhan, dan juga merefleksikan dinamika sosial masyarakat Jawa pada masa itu. Bagus banget kan? Bagaimana ajaran Islam berpadu dengan kearifan lokal, menghasilkan seni yang indah dan bermakna. Dan yang paling menarik, metafora air ini tetap relevan sampai sekarang. Kita masih bisa melihat refleksi dari metafora ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih bisa melihat perjuangan untuk mendapatkan daya yang terbatas. Kita masih bisa melihat konflik dan perselisihan. Dan kita masih bisa mencari jalan untuk menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, puisi-puisi Sufi Jawa ini bukan hanya warisan sejarah, tapi juga cermin dari kehidupan manusia yang abadi. Gimana? Menarik kan? Kamu tahu nggak? Aku lagi seru banget baca-baca tentang puisi Sufi Jawa, khususnya yang pakai metafora air. Gak cuma indah, ternyata ada kedalaman filosofisnya yang luar biasa. Dan hubungannya sama kehidupan sosial di Jawa dulu itu. Wah, bikin mikir panjang. Jadi gini, kita bicara tentang Jawa, masa lalu kan? Bayangin aja, masyarakat agraris. Hidupnya bergantung banget sama air. Sungai, sawah, hujan, semua itu kehidupan. Nah, para pujangga Sufi Jawa ini, mereka jenius banget menggunakan air sebagai simbol dalam puisi-puisinya. Bukan sekadar air biasa, ya, tapi air yang punya banyak makna tersirat. Misalnya, bayangin sajak yang menggambarkan air mengalir deras di sungai. Buat kita, mungkin cuma deskripsi alam biasa. Tapi bagi para Sufi, itu bisa jadi metafora perjalanan spiritual. Arus sungai yang deras itu menggambarkan perjuangan batin menuju Tuhan. Kadang airnya tenang, kadang deras, kadang jernih, kadang keruh. Mirip banget sama perjalanan spiritual kita. Kan, ada kalanya tenang dan damai. Ada kalanya penuh badai dan tantangan. Terus, air juga sering dikaitkan dengan kesucian. Air wudhu. Air untuk membersihkan diri. Dalam puisi Sufi, air bersih itu bisa jadi simbol penyucian jiwa, menghilangkan dosa dan noda hati. Bayangin betapa pentingnya air dalam ritual keagamaan Islam, lalu dihubungkan dengan perjalanan spiritual yang inti dari ajaran Sufi. Puisi-puisinya jadi sangat personal dan relatable, menghubungkan pengalaman spiritual dengan hal-hal yang sangat nyata dan dipahami oleh masyarakat Jawa saat itu. Dan yang menarik, metafora air ini gak cuma digunakan untuk mengungkapkan hal-hal spiritual, tapi juga refleksi sosial. Bayangin sajak yang menggambarkan air yang mengering, sungai yang dangkal, atau sawah yang kekeringan. Secara harfiah, itu mencerminkan kondisi sosial masyarakat Jawa saat itu. Mungkin musim kemarau panjang atau krisis pertanian. Tapi, secara metaforis, itu juga bisa diartikan sebagai kekacauan sosial, kekeringan batin, atau kekurangan spiritual dalam masyarakat. Puisi-puisinya jadi cermin bagi keadaan sosial saat itu. Nggak cuma indah, tapi juga mempunyai pesan yang cukup tajam. Ada lagi,
Metafora air juga bisa digunakan untuk menggambarkan cinta ilahi. Bayangin air yang mengalir terus-menerus, tak pernah berhenti, mencerminkan cinta Tuhan yang tak pernah putus. Atau air yang menyatu dengan laut, gambaran kesatuan manusia dengan Tuhan. Ini bagian yang menarik, karena para pujangga Sufi Jawa dengan jeniusnya mampu menyatukan konsep-konsep spiritual yang tinggi dengan hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bayangin pengaruhnya. Puisi-puisi itu bukan hanya dibaca oleh para ulama atau sufi saja, tapi juga oleh masyarakat luas. Jadi, pesan-pesan spiritual dan refleksi sosialnya bisa tersampaikan dengan cara yang indah dan mudah dimengerti. Bahasa puisi yang indah dan metafora air yang relate dengan kehidupan sehari-hari membuat pesan-pesan tersebut lebih mudah diresapi. Ini yang bikin aku terpesona. Kesatuan yang harmonis antara agama, seni, dan kehidupan sosial. Puisi Sufi Jawa, terutama yang menggunakan metafora air, bukan sekadar karya sastra, tapi juga merupakan bentuk dakwah dan kritik sosial yang sangat efektif. Mereka mengajarkan nilai-nilai spiritual dengan cara yang indah dan mengharukan, serta mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara kehidupan spiritual dan sosial. Bahkan sampai sekarang, kita masih bisa belajar banyak dari puisi-puisi itu. Jadi, kalau kamu ada kesempatan, deh cari dan baca puisi Sufi Jawa. Aku jamin, kamu akan terpukau dengan kedalaman makna dan keindahan bahasanya. Dan yang paling penting, kamu akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perpaduan yang indah antara agama, seni, dan kehidupan sosial di Jawa dulu. Rasanya seperti menemukan sebuah harta karun yang tersembunyi. Ya, beneran menarik banget. Bentar lagi kita selesai ngobrolin metafora air dalam puisi Sufi Jawa ya. Seru banget ternyata. Ya, aku nggak ngangka bisa ngebahas sesuatu yang kayaknya jauh. Puisi Sufi Jawa, sejarah Islam di Nusantara. Tapi ternyata bisa serelate ini sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau kita mau tarik kesimpulan, sebenarnya metafora air ini nggak cuma sekadar kiasan indah dalam puisi. Dia punya akar yang dalam banget, tertanam kuat di sejarah dan kepercayaan masyarakat Jawa yang sudah bercampur aduk dengan Islam. Bayangin aja, Islamisasi di Jawa itu kan nggak instan, bukan kayak colok saklar langsung nyala. Dia panjang, penyesuaian budaya yang kompleks. Nah, disinilah peran puisi Sufi Jawa dan metafora airnya jadi penting. Kebayang nggak? Zaman dulu, komunikasi terbatas banget. Nggak ada internet, TV, bahkan koran pun mungkin belum tersebar luas di semua lapisan masyarakat. Bagaimana para wali menyebarkan ajaran Islam yang penuh hikmah dan kedalaman spiritual kepada masyarakat Jawa yang mayoritas agraris? Ya, salah satunya lewat seni, lewat puisi yang mudah dipahami dan dihayati, yang menggunakan simbol-simbol yang sudah dikenal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Air itu kan kehidupan, sangat vital. Di Jawa, kehidupan masyarakat bergantung banget sama ketersediaan air untuk pertanian, minum, mandi, dan segala macam. Jadi, menggunakan air sebagai metafora untuk menjelaskan ajaran Islam tentang kesucian, kebersihan hati, atau bahkan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Itu sangat efektif. Gak perlu penjelasan panjang lebar. Orang langsung menangkap maknanya. Misalnya, air yang jernih bisa melambangkan kesucian jiwa, kebenaran yang murni. Sementara air yang keruh bisa diartikan sebagai hati yang kotor, dipenuhi dosa dan nafsu. Lalu ada juga metafora air mengalir yang menggambarkan perjalanan spiritual yang dinamis.
terus bergerak menuju Tuhan. Atau air yang tenang, menunjukkan ketenangan batin setelah mencapai kesucian. Nah, kecerdikan para pujangga Sufi Jawa ini dalam menggunakan metafora air juga berdampak pada refleksi sosial. Mereka nggak cuma mengajarkan ajaran agama secara langsung, tapi juga secara halus mengajak masyarakat untuk merenungkan kondisi sosial mereka. Contohnya, jika sungai sedang meluap dan merusak sawah, itu bisa diinterpretasikan sebagai ketidakadilan sosial yang merusak tatanan masyarakat. Atau air yang mengering di musim kemarau bisa jadi gambaran kesulitan hidup yang dialami masyarakat. Mengajak mereka untuk saling membantu dan berbagi. Jadi, metafora air dalam puisi Sufi Jawa ini bukan sekadar alat ekspresi artistik, tapi juga media dakwah yang efektif dan cerminan kondisi sosial masyarakat Jawa pada masanya. Dia menunjukkan bagaimana agama bisa beradaptasi dan berintegrasi dengan budaya lokal, menghasilkan sintetis yang kaya makna dan indah. Bayangkan, sebuah seni yang bisa mengajarkan ajaran agama, refleksi sosial, dan menyejukkan hati sekaligus. Dan sampai sekarang, kita masih bisa merasakan relevansi metafora air ini. Bayangin, kita masih sering mendengar peribahasa atau ungkapan yang menggunakan air sebagai metafora, seperti air mata kesedihan, air muka yang cerah, atau air yang tenang mengalir deras. Itu menunjukkan bahwa metafora air itu benar-benar melekat dalam budaya kita dan terus berkembang dari generasi ke generasi. Jadi, kesimpulannya, metafora air dalam puisi Sufi Jawa ini memiliki tempat penting dalam sejarah Islam di Nusantara. Dia bukan hanya alat dakwah yang efektif, tapi juga cerminan bagaimana agama dan budaya bisa berpadu harmonis, menciptakan sebuah karya seni yang indah dan mempunyai makna yang mendalam serta terus relevan sampai sekarang. Kita bisa belajar banyak dari kearifan para wali dan pujangga Sufi Jawa ini. Bagaimana mereka menyampaikan pesan-pesan spiritual dan sosial dengan cara yang begitu indah dan memikat. Gimana? Ada yang mau ditambahkan? Rasanya puas banget ngobrolin ini. Ya, aku sendiri jadi lebih menghargai kekayaan budaya dan literatur kita. Kamu lagi baca apa sih? Serius banget? Tanya Aisyah, sambil mendekat dan menyambar segelas teh hangat dari meja. Aku tersenyum, menunjuk buku di tanganku. Ini buku tentang puisi Sufi Jawa, khususnya metafora air yang sering muncul di dalamnya. Tahu nggak? Ternyata menarik banget. Petik 2. Aisyah mengerutkan kening. Sufi Jawa, puisi, kayaknya agak berat ya. Petik 2. Awalnya aku juga mikir gitu, aku mengakui. Tapi setelah baca beberapa bait, aku jadi terkesima. Bayangkan, metafora air itu ternyata nggak cuma sekadar gambaran keindahan alam, tapi punya makna yang dalam banget, terhubung sama ajaran Islam, dan bahkan refleksi sosial masyarakat Jawa waktu itu. Aisyah meneguk tehnya, penasaran. Wah, jelasin dong, aku jadi penasaran. Oke, jadi gini, aku mulai. Bayangkan masa lalu, zaman kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Air itu kan kehidupan. Ya, di Jawa, sungai, mata air, bahkan hujan, jadi bagian penting banget kehidupan sehari-hari. Nah, para pujangga Sufi Jawa ini, mereka menggunakan air sebagai simbol dalam puisi-puisi mereka untuk mengungkap hal-hal spiritual. Maksudnya gimana? Aisyah bertanya lagi, matanya berbinar. Misalnya, air yang mengalir deras itu bisa diartikan sebagai perjalanan spiritual seseorang menuju Tuhan. Arus yang terkadang tenang, terkadang deras, mencerminkan naik turunnya perjalanan spiritual itu.
Kadang lancar, kadang penuh rintangan. Tapi terus mengalir menuju samudra yang luas, yang melambangkan Tuhan yang Maha Esa. Aku melanjutkan. Terus, ada juga metafora air yang tenang, jernih, dan menyegarkan. Ini bisa melambangkan hati yang suci, jiwa yang tenang dan damai, yang terbebas dari dosa dan nafsu duniawi. Sebaliknya, air yang keruh, berlumpur, bahkan beracun, bisa melambangkan hati yang kotor, jiwa yang penuh dosa, dan terjerat oleh hal-hal negatif. Wah, keren banget ya, seru Aisyah. Terkesan. Jadi, puisi-puisi itu kayak cerminan batin. Ya, petik 2. Betul banget. Selain itu, metafora air juga sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat. Air yang mengalir bersama, bergabung di sungai besar, bisa melambangkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Tapi kalau airnya terpisah-pisah, mengalir ke berbagai arah, itu bisa menggambarkan perpecahan dan konflik di masyarakat. Aku mengingat salah satu bait puisi yang kubaca. Ada satu bait yang begitu membekas. Bayangkan, air yang awalnya jernih, kemudian tercemar oleh sampah dan limbah. Itu menggambarkan bagaimana nilai-nilai Islam yang awalnya murni, bisa ternodai oleh perbuatan buruk manusia, seperti korupsi, ketidakadilan, dan ketidakpedulian. Aisyah mengangguk paham. Jadi, metafora air itu nggak cuma indah secara sastra, tapi juga punya pesan moral yang kuat. Ya, petik 2, pasti. Bahkan, aku rasa, pesan-pesan itu masih relevan sampai sekarang. Kita masih bisa belajar banyak dari metafora air ini. Misalnya, bagaimana pentingnya menjaga kebersihan hati kita, menjaga persatuan umat, dan terus berjuang untuk membersihkan masyarakat dari berbagai macam keburukan. Betul juga, Aisyah setuju. Sekarang kita, sebagai Muslim di zaman modern, harus gimana sih untuk merefleksikan pesan-pesan ini dalam kehidupan sehari-hari? Petik 2. Aku tersenyum. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bersikap jujur dan adil dalam segala hal. Menjaga persatuan dan kerukunan antar sesama. Dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Semua itu kan seperti merawat air dalam hati kita, agar tetap jernih dan menyegarkan. Terus, bagaimana kita bisa menyebarkan pesan kebaikan ini ke orang lain? Aisyah bertanya, menunjukkan ketertarikannya yang besar. Dengan cara yang kita bisa, kataku, bisa melalui karya seni, tulisan, percakapan, aksi nyata. Intinya, kita harus menjadi teladan, menjadi air yang mengalirkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Bayangkan, jika kita semua melakukan hal yang baik, maka secara perlahan, kita akan membersihkan sampah dan limbah negatif di masyarakat kita. Dan menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih damai. Seperti air yang jernih dan menyegarkan. Aisyah mengangguk, matanya bersinar. Aku jadi lebih mengerti, nih. Terima kasih sudah menjelaskan. Sama-sama, kataku, tersenyum. Ternyata, metafora air dalam puisi Sufi Jawa itu bukan cuma indah, tapi juga penuh hikmah yang sangat berharga dan masih relevan hingga kini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari metafora tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa. Semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.